adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik semua ya. Ya, puji Tuhan. Iya. Bu Arni, Ya. hari ini kita mau sekolah minggu nih. Iya, Mas Tanto. Senang sekali kita bisa ketemu lagi sama adik-adik. Walaupun kita tetap sekolah minggu online, Mas Tanto. Tapi hari ini ada yang beda loh Bu Arni. Oh iya, ada apa ya? Apa ya? Kayaknya kita Apa yang nggak beda, ada. Bu Arni? Pasti ada sesuatu ini, Mas Tanto. Coba. Ada tamu spesial kayaknya ya Bu Arni ya? Ada tamu spesial adik-adik. Siapa ya tamu kita hari ini? Wah. Kita panggil ya Bu Arni ya. Ya. 1, 2, 3. Ayo tamu spesial masuk. Ya. Halo adik-adik. Ya, halo adik-adik. Ini ada kakak baru kita, namanya Kak siapa? Halo, perkenalkan kakak namanya Kak Nathan. Ya, Kak Nathan nanti akan menemani Bu Arni ya. Nanti Ya. kita akan sekolah minggu lagi dan akan ditemani oleh Bu Arni dan Kak Nathan untuk sekolah minggu ini. Sebelum kita mulai sekolah minggu ini, mari kita sama-sama menerima berkat dari Pendeta Nani. Mari kita terima berkat Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sakderengipun sami sekolah minggu, sumangga langkung rumiyin sami ndedonga lan nampi berkatipun Gusti. Monggo. Gusti Yesus, kawula sami badhe sekolah minggu. Nyuwun berkah lan panganti saha panuntun kangge tiyang sepuh kawula, guru sekolah minggu kawula, lan ugi kanca-kanca kawula. Nyuwun panuntun Roh Paduka ingkang suci. Amin. Sami nampi nono berkahipun Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Sugeng sekolah minggu Gusti berkahi. Adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sampai di minggu hari ini. Kami boleh mengikuti sekolah minggu online. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Nathan, kita akan mulai. Kita akan dengarkan lagu pujian pertama dari adik Anan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, biar kita semakin semangat, kita nyanyi lagi yuk. Sekarang kita akan nyanyi Yesus Pokok yang akan dipandu oleh Kak Noel dan Kak Neren. Ayo kita dengarkan adik-adik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan bersiap-siap mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Pak Anto. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita akan bernyanyi bersama Adik Shalom dan Kakak Acila dengan lagu Yesus Cinta Semua Anak. Mari kita dengarkan. Yesus cinta semua anak, anak-anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak, anak-anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Firman pada minggu ini diambil dari Matius 9 ayat 18-26. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangun dan mengikuti orang itu bersama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka semenjak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala ibadat itu dan melihat peniup-peniup, seruling dan banyak orang ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersadarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. 1 minggu sudah kita bersua, setelah 1 minggu yang lalu kita Zoom, dan hari ini kita sekolah minggu biasa. Dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tadi di awal sebelum Pak Anto bercerita, itu ada teman kita yang membaca, ya sudah membaca dari Matius 9 ayat keberapa? 18 sampai dengan yang ke-26. Ceritanya secara garis besar di situ adalah tentang apa? Anak kepala rumah ibadah dan perempuan yang sakit pendarahan. Ya, statusnya itu berbeda. Kalau seorang pemimpin agama, seorang kepala rumah ibadat tentunya punya berbeda dengan seorang perempuan yang pendarahan. Nah, nanti akan secara detail adik-adik lihat melalui film. Nah, dalam cerita hari ini, ya, cerita hari ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, apa adik-adik? Ya, ini mengisahkan bagaimana walaupun berbeda, yang satu anak seorang kepala rumah ibadat, yang satu seorang perempuan. Ya, walaupun sama-sama tidak dikenal namanya oleh Tuhan Yesus, tetapi kedua-duanya ditolong. Ya, semua disembuhkan. Yang penting apa satu hal? Mereka datang sujud kepada Tuhan, meminta pertolongan, dan Tuhan memberikan pertolongan luar biasa. Nah, kemudian hal yang berikutnya apa? Hari ini kita akan belajar juga bagaimana tanpa membeda-bedakan, ya mungkin teman kita ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang keriting, ya, ada yang kulitnya coklat, ada yang putih. Semua teman kita mungkin sudah hampir setahun lebih ya tidak saling bertemu. Tetapi paling tidak kita masih ingat, oh teman kita itu kulitnya seperti ini. Ya,
tingginya seperti ini. Ada yang gemuk, ada yang kecil, ada yang mungkin sekarang tidak bertemu, tambah gemuk. Tetapi luar biasa, semua Tuhan pelihara, semua Tuhan tolong. Nah, biar lebih kita semangat hari ini, kita akan saksikan video cerita itu. Ada 2 video nanti yang dilihat. Kami silakan nanti ditonton. Ya, silakan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, sedang ia berada di tepi danau, orang banyak lalu mengerumuni dia. Lalu pergilah Yesus, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku." Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Tampil dan tersungkur di depan Yesus, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Nah, adik-adik atau anak-anak yang terkasih, sudah lihat video? Seru bukan? Ya, seru sekali. Nah, kita akan belajar banyak, ya anak-anak belajar banyak. Sekarang bagaimana kita meneladani? Ya, apa yang seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetap menolong sesama tanpa membedakan, menolong teman tanpa membedakan statusnya, tanpa membedakan warna kulit, tanpa membedakan siapa mereka. Ya, semua sama di mata Tuhan. Kiranya adik-adik semakin semangat, ya, semakin mengasihi Tuhan dan siap menolong seperti Tuhan Yesus yang menolong, menjadi penolong bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Kak Nathan, kita sudah mau masuk di akhir sekolah minggu kita hari ini. Ya, kita sudah dengarkan cerita dengan tema kita semua ditolongnya. Ya adik-adik ya. Nah, sebelum kita menutup sekolah minggu kita, mari kita berdoa. Yang akan dibawakan oleh Kak Nathan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah selesai melaksanakan sekolah minggu Tuhan. Berkati ya Tuhan, supaya apa yang kami dapatkan hari ini dapat kami terapkan dan dapat berguna dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, nah sekolah minggu kita sudah selesai Kak Nathan. Iya, Ibu. Tapi Bu Arni ingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan di celengan yang adik-adik punya di rumah. Ya adik-adik ya. Nah, kita akan bertemu lagi minggu depan Kak Nathan. Tapi jangan lupa adik-adik harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Betul Bu. Jaga jarak, memakai masker. Pakai masker kalau keluar rumah. Itu pun kalau penting saja keluar rumahnya. Terus makan makanan yang bergizi ya adik-adik ya. Jangan lupa juga cuci tangan ya Bu. Ya, semakin cuci tangan. sering. Ya adik-adik. Oke, semuanya tetap sehat ya adik-adik ya. Sampai berjumpa lagi. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.